Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika peminatan dengan materi persamaan trigonometri. Minggu kemarin kita udah belajar tentang persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A, beserta cara penyelesaiannya ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke persamaan trigonometri yang kedua, yaitu persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta. Untuk persamaan sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K, kita ubah dulu K atau konstanta ini ke dalam bentuk fungsi yang sesuai. Setelah itu, selesaikan persamaan trigonometri menggunakan penyelesaian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X kurang 10 derajat sama dengan setengah untuk X besar sama 0 derajat dan kecil atau sama dengan 180 derajat. Kalau kemarin kan bentuknya sin X sama dengan sin A. Kalau sekarang sin X sama dengan di sebelah kanan ini adalah konstanta. Di sini soalnya adalah sin 2X kurang 10 derajat sama dengan setengah. Nah, gimana penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya, kita harus tahu dulu. Di sini kan nilainya setengah. Karena ini sin berapa yang nilainya adalah setengah? Karena ini positif kan, positif setengah. Sin bernilai positif berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti untuk yang kuadran 1, nilai sin yang bernilai setengah adalah sudutnya 30 derajat. Untuk di kuadran 2, berarti 180 kurang 30 adalah 150 derajat. Berarti sin yang bernilai setengah itu adalah yang sudutnya 30 derajat dan 150 derajat. Kita ubah yang setengah di sini ini dengan bentuk sin 2X kurang 10 derajat di sini tetap sama dengan setengah tadi adalah nilai dari sin 30 derajat. Di sini Ibu ambil yang sudutnya yang kecil. Anda juga boleh memilih yang 150 derajat, berarti di sini ditulis dengan sin 150 derajat. Nanti hasilnya juga akan sama. Setelah diubah menjadi sin 2X kurang 10 derajat sama dengan sin 30 derajat, nah kita selesaikan menggunakan penyelesaian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nih, sudah menjadi bentuknya sin 2X kurang 10 derajat sama dengan sin 30 derajat. Nah, berarti kan bentuknya sudah menjadi sin X sama dengan sin A yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Penyelesaiannya ada 2. Pertama, X sama dengan A tambah K kali 360 derajat. Kita insertkan lagi K-nya mulai dari 0. Berarti untuk K sama dengan 0, maka 2X kurang 10 derajat sama dengan A-nya berarti kan 30 derajat. 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Hasil kali ini adalah 0. Berarti 2X kurang 10 derajat sama dengan 30. 2X sama dengan negatif 10 pindah ke ruas kanan menjadi plus 10. Berarti 2X sama dengan jumlahkan ini hasilnya adalah 40 derajat. Berarti untuk X saja 40 derajat dibagi sama 2. Dapatlah hasilnya 20 derajat. 20 derajat apakah masih berada dalam interval? Kalau masih berarti dia memenuhi. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Maka 2X kurang 10
sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Hasil kali ini adalah 360 derajat. Berarti 2x kurang 10 derajat sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat. Berarti 2x saja. Jumlahkan ini hasilnya 390. Negatif 10 pindah ke ruas kanan jadi positif 10 derajat. Berarti 2x sama dengan 390 derajat ditambah 10 derajat. Sama dengan 400 derajat. Itu untuk 2x. Berarti x saja 400 derajat dibagi 2. Diperoleh x adalah hasilnya sama dengan 200 derajat. 200 derajat sudah berada di luar interval. Berarti dia tidak memenuhi. Lanjut kita untuk penyelesaian yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang A tambah K kali 360 derajat. Kita mulai lagi dengan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti 2X kurang 10 derajat sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 150. Diperolehlah 2X kurang 10 derajat sama dengan 150 derajat. Untuk 2X berarti negatif 10 pindah ke ruas kanan jadi positif 10. Berarti 2x sama dengan 150 derajat ditambah 10 derajat. 2x sama dengan 160 derajat. X sama dengan berarti 160 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 80 derajat. 80 derajat masih berada di dalam interval ini. Berarti 80 derajat ini memenuhi persamaan. Lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka 2X kurang 10 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya 150 derajat. Ini hasilnya 360 derajat. Diperoleh 2X kurang 10 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 510 derajat. Pindahkan negatif 10 ini ke ruas kanan, jadinya positif 10 derajat. Diperolehlah 2X sama dengan 520 derajat. X saja berarti 520 dibagi 2, diperolehlah hasilnya 260 derajat. 260 derajat sudah berada di luar interval, berarti dia tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 80 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X tambah Pi per 36 ditambah akar 2 sama dengan 0 untuk X besar sama 0 derajat, kecil sama 360 derajat. Nah, jangan bingung dulu untuk melihat persamaan yang seperti ini. Kita sudah tahu bahwa Pi itu jika dalam derajat nilainya adalah 180 derajat. Biar mudah, kita ubah dulu Pi ini ke 180 derajat. Berarti 2 cos X tambah Pi per 36 ditambah akar 2 sama dengan 0. Jika ubah Pi menjadi 180 derajat, maka 180 derajat dibagi 36 itu hasilnya adalah 5 derajat. Berarti menjadi 2 cos X tambah 5 derajat ditambah akar 2 sama dengan 0. Nah, kita ubah bentuknya menjadi cos X sama dengan K. Berarti konstanta di sebelah kanan. Karena ini masih ada plus 2, plus akar 2 maksud Ibu, berarti kita pindahkan dulu plus akar 2 ini ke ruas kanan. Menjadi 2 cos X tambah 5 derajat sama dengan negatif akar 2. Nah, setelah dipindahkan, ini kan masih ada 2 di depan. Kita pindahkan juga 2 ini ke ruas kanan. Berarti 2 pindah jadinya cos X tambah 5 derajat sama dengan negatif akar 2 per
2 ini pindah ke bawah, berarti per 2. Negatif akar 2 per 2 itu juga bisa kita tulis dengan negatif setengah akar 2. Jadi negatif akar 2 per 2 itu sama dengan negatif setengah akar 2. Jadilah bentuknya adalah cos X tambah 5 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, untuk penyelesaiannya berarti sama seperti tadi, kita cari nilai cos yang nilainya adalah negatif setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya negatif setengah akar 2? Cos bernilai negatif terletak pada kuadran 2 dan kuadran 3. Kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, pada kuadran 1, cos yang bernilai setengah akar 2 adalah yang sudutnya 45 derajat. Kalau di kuadran 1 berarti nilainya plus setengah akar 2. Berarti kalau negatif setengah akar 2 di kuadran 2 berarti tinggal 180 derajat dikurang 45, berarti sudutnya adalah 135 derajat. Untuk kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3 berarti tinggal 180 derajat ditambah 45 derajat. Berarti 225 derajat. Berarti cos yang nilai sudutnya adalah min atau negatif setengah akar 2 yaitu 135 derajat dan 225 derajat. Berarti kita ubah bentuknya menjadi cos X tambah 5 derajat sama dengan kita ambil sudut yang kecil saja. Berarti cos 135 derajat. Ananda juga boleh pakai yang cos 225 derajat, nanti juga hasilnya akan sama. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Setelah diubah menjadi cos X tambah 5 derajat sama dengan cos 135 derajat, nah ini kan bentuknya sudah menjadi cos X sama dengan cos A. Yang ini. Berarti penyelesaiannya kita selesaikan seperti ini. Penyelesaian pertama yaitu X sama dengan A tambah K kali 360 derajat. Seperti biasa kita insertkan mulai dari K sama dengan 0, X tambah 5 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasil kali ini kan tetap 0, berarti X tambah 5 derajat sama dengan 135 derajat. Berarti untuk X saja, plus 5 ini pindahkan ke ruas kanan, berarti 135 derajat dikurang 5 derajat. Diperolehlah X sama dengan 130 derajat. Apakah 130 masih berada dalam interval atau batasnya? Jika masih, berarti dia memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X tambah 5 derajat sama dengan 135 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Berarti X tambah 5 derajat sama dengan, hasil kali ini kan 360 derajat juga. Kita jumlahkan 135 derajat ditambah 360 derajat. Diperolehlah 495 derajat. Nah, untuk X saja, pindahkan positif 5 ini ke ruas kanan, jadinya negatif 5 derajat. Diperolehlah X sama dengan 490 derajat. Nah, 490 derajat sudah berada di luar batas atau interval, berarti dia tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, kita lanjutkan ke penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan negatif A tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X tambah 5 derajat sama dengan negatif 135 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Ini kan hasilnya tetap 0, berarti X tambah 5 derajat sama dengan negatif 135 derajat. Untuk X saja berarti pindahkan positif 5 ke ruas kanan, jadinya negatif 5 derajat. Diperolehlah X sama dengan negatif 140 derajat. Negatif 140 derajat berada di luar interval.
berarti dia tidak memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1, karena ini hasilnya negatif, kita lanjutkan dulu untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X tambah 5 derajat sama dengan negatif 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti X tambah 5 derajat sama dengan ini tetap negatif 135 tambah hasil kali ini adalah 360 derajat. Diperolehlah negatif 135 ditambah 360 adalah 225 derajat. 5 pindah ke ruas kanan jadinya negatif 5, berarti X sama dengan 225 dikurang 5, berarti 220 derajat. 220 derajat berada di dalam interval, berarti dia memenuhi. Karena dia memenuhi, kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 berarti X tambah 5 derajat sama dengan negatif 135 derajat tambah 2 kali 360 derajat. X tambah 5 derajat sama dengan negatif 135 derajat ditambah hasil kali ini adalah 720 derajat. Berarti X tambah 5 derajat ini dijumlahkan hasilnya adalah 585 derajat. Plus 5 derajat kita pindahkan ke ruas kanan jadinya negatif 5 derajat. Berarti X sama dengan kurangkan ini diperoleh X sama dengan 580 derajat. 580 sudah berada di luar interval atau batas, berarti dia tidak memenuhi. Berarti X yang memenuhi adalah 130 derajat dan 220 derajat. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tadi kan udah bahas yang sin dan cosnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal tan. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 tan X kurang 3 sama dengan 0 untuk X besar sama 0 derajat dan kecil atau sama dengan 360 derajat. Sama seperti tadi, kita ubah dulu bentuk akar 3 tan X kurang 3 sama dengan 0 ke bentuk tan X sama dengan K, jadi konstanta di sebelah kanan. Akar 3 tan X kurang 3 sama dengan 0, pindahkan dulu negatif 3 ke ruas kanan. Jadilah bentuknya akar 3 tan X sama dengan 3. Terus, pindahkan akar 3 ke ruas kanan juga. Berarti tan X sama dengan 3 per akar 3 pindah ke bawah. Jadinya tan X sama dengan 3 per akar 3. Karena ada akar di bawah, berarti kita rasionalkan. Dikali dengan akar 3. Karena di akar 3 berarti dikali akar 3 per akar 3. Diperolehlah tan X sama dengan 3 dikali akar 3 berarti 3 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 jadinya akar 9 kan, berarti akar 9 hasilnya 3. Berarti tan X sama dengan 3 akar 3 per 3. Nah, diperolehlah tan X sama dengan akar 3, karena ini 3 dan 3-nya habis. Setelah dapat tan X sama dengan akar 3, berarti kita ubah bentuk persamaannya menjadi tan X sama dengan tan A. Kita harus tahu dulu tan berapa yang hasilnya akar 3. Nah, untuk mempermudahnya, Ananda gunakan cara menentukannya seperti kita mencari dengan kuadran di slide sebelumnya. Nah, dari situ diperoleh bahwa nanti akar 3, tan yang hasilnya akar 3 adalah tan 60 derajat. Berarti diubah menjadi tan X sama dengan tan 60 derajat. Nah, setelah diperoleh tan X sama dengan tan 60 derajat, berarti kita selesaikan dengan bentuk tan X sama dengan tan A, yang penyelesaiannya adalah seperti ini, di mana A-nya adalah 60 derajat. X sama dengan A tambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Berarti hasilnya tetap 60 derajat. 60 derajat masih berada di dalam interval, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 180 derajat.
Hasil kali ini adalah 180 derajat, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya yaitu X sama dengan 240 derajat. 240 derajat masih berada dalam interval, berarti X-nya memenuhi. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Ini hasilnya adalah 360 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat tambah 360 derajat. Hasilnya yaitu 420 derajat. 420 derajat sudah berada di luar interval, berarti dia tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 240 derajat. Tadi kita udah membahas yang persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Sekarang kita lanjut ke persamaan trigonometri yang ketiga, yaitu persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jika bentuk persamaan trigonometrinya seperti ini, maka nanti akan kita faktorkan terlebih dahulu. Masih ingat kan cara memfaktorkan? Nah, konsep memfaktorkannya sama dengan memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0 untuk X besar sama 0 derajat dan kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, di sini ditulis dulu 2 sin kuadrat X kurang 7 sin X tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena ini ada 2 di depannya, berarti untuk mempermudah pemfaktorannya, kalikan dulu koefisien di depan ini dengan konstanta di belakang. Berarti 2 dikali positif 3 hasilnya 6. Kemudian tulis, karena ini 2, berarti tulis dulu 2 sin X dikali 2 sin X per 2, karena dia koefisien di depannya adalah 2. Kemudian cari atau tentukan dua buah bilangan yang kalau dikalikan dia hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya negatif 7. Nah, di sini diperolehlah, yaitu dua bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 6. Coba kita cek ya. Negatif 1 dikali negatif 6 hasilnya 6. Negatif 1 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 7. Maka diperolehlah bentuk ini. 2 sin X kurang 1 dikali 2 sin X kurang 6 per 2 sama dengan 0. Nah, karena ada 2 di bagian bawah ini, bagi 2 ini dengan salah satu di antara 2 bentuk ini. Yang bisa dibagi 2 kan yang bagian sebelah kanan. Berarti 2 sin X dibagi 2, hilang 2-nya. Negatif 6 dibagi 2, hasilnya negatif 3. Diperolehlah, berarti ini tetap ya, karena ini tidak ada kita ganggu gugat. 2 sin X kurang 1 dikali sin X kurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah didapatkan ini, maka kita tentukan nilai sin X-nya. Berarti yang pertama untuk yang 2 sin X kurang 1. 2 sin X kurang 1 sama dengan 0, karena sama dengan 0 di sini ya. Berarti 2 sin X sama dengan negatif 1 pindah ke ruas kanan jadinya 1. Berarti sin X sama dengan 2 pindah ke bawah jadinya 1 per 2 atau sin X sama dengan setengah. Itu untuk yang 2 sin X kurang 1. Untuk sin X kurang 3, diperoleh sin X kurang 3 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan 3. Berarti diperoleh 2 buah persamaan. Sin X sama dengan setengah dan sin X sama dengan 3. Nah, kedua ini akan kita tentukan penyelesaiannya. Nah, kita bahas dulu penyelesaian untuk sin sama dengan setengah. Nah, sin sama dengan setengah. Sama seperti yang soal di awal tadi, kita ubah dulu bentuknya menjadi sin X sama dengan sin A. Berarti cari dulu sin berapa yang nilainya setengah. Kita tahu bahwa sin yang nilainya setengah adalah sin 30 derajat. Berarti sin X ubah dulu menjadi bentuk sin X sama dengan sin 30 derajat. Setelah menjadi bentuk sin X sama dengan sin A, maka selesaikan dengan penyelesaian trigonometrinya. Berarti
Yang pertama, penyelesaian yang X sama dengan A tambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat. 30 derajat masih masuk dalam interval yang di soal ya, berarti dia memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 30 dikali 1 dikali 306. Maksud Ibu, X tambah 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. Diperolehlah nilai X-nya 390 derajat. Karena sudah di luar interval, berarti dia tidak memenuhi. Lanjut untuk penyelesaian yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang A tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya kan 0, ini hasilnya 150. Berarti diperolehlah X sama dengan 150 derajat. Karena 150 derajat masih berada dalam interval, berarti X sama dengan 150 derajat memenuhi persamaan. Lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini hasilnya 150 derajat, ini hasilnya 360 derajat. Kita jumlahkan diperoleh X sama dengan 510 derajat. Karena ini sudah di luar interval, maka dia tidak memenuhi. Berarti untuk yang persamaan yang pertama ini, X yang memenuhi yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Itu baru untuk sin X sama dengan setengah. Lanjut untuk yang persamaan yang kedua yaitu sin X sama dengan 3. Nah, perhatikan ya. Ananda harus membuat penyelesaian dari kedua persamaan ini. Tidak boleh hanya yang satu persamaan saja. Jadi kedua-duanya harus dibuat penyelesaiannya. Nah, untuk persamaan yang sin X sama dengan 3, coba perhatikan. Apakah ada sin yang nilainya 3? Kita tahu bahwa nilai sin maksimal itu adalah 1. Jadi kalau di sini ditulisnya sin X sama dengan 3, berarti untuk penyelesaiannya adalah tidak ada X yang memenuhi. Karena tidak ada nilai yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 3. Tidak ada X yang memenuhi, sehingga sin X ini akan sama dengan 3. Berarti kalau persamaannya seperti ini, maka tidak ada X yang memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Berarti yang di sini dan yang di sini. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya nanti di soalnya untuk persamaan kedua ini bisa kita selesaikan, misalnya sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan setengah akar 3, berarti kita bikin juga penyelesaian seperti persamaan yang pertama ini. Nah, nanti untuk himpunan penyelesaiannya digabung antara HP yang pertama dan HP yang kedua, seperti itu. Ini yang soal latihan 2. Silakan kerjakan ini di label folio. Jika ada yang ragu atau tidak paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.